Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Dan semoga hari ini juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit atau ada masalah di dalam hidupnya, mari kita bersatu hati berdoa, mohon Tuhan menyembuhkan mereka dan Tuhan memberi jalan keluar bagi yang ada masalah di dalam hidupnya. Hari ini kembali saya mengajak, baiklah kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil liturgi hari ini, yaitu Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila engkau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Setiap tahun Bunda Gereja selalu mengajak anak-anaknya untuk menyiapkan diri menyambut peristiwa iman yang terbesar, yang juga menjadi landasan iman Kristen, yaitu perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari alam maut, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, dan yang lebih dikenal dengan Hari Raya Paskah. Umat Katolik diajak untuk mempersiapkan diri dalam satu masa, yaitu 40 hari sebagai hari retreat agung, atau lebih dikenal sebagai masa bertobat atau masa Prapaskah. Pada hari pertama masa persiapan itu dikenal dengan hari Rabu Abu. Setiap umat Katolik dibubuhi abu di keningnya atau di dahinya dalam bentuk tanda salib, sambil berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Atau juga ada dengan kata-kata, "Ingatlah saudara bahwa kita ini berasal dari abu
dan akan kembali menjadi abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, mengandung makna yang menunjukkan bahwa manusia yang rapuh karena diciptakan dari debu dan tanah, dosanya ditebus oleh Sang Kristus. Dalam penebusan inilah Allah menciptakan kembali manusia dari debu dan tanah menjadi ciptaan baru, serupa dan segambar dengan Dia. Dan ini umat Katolik bisa peroleh dalam sakramen pembaptisan. Ketika kita dibaptis, kita kembali diangkat menjadi anak-anak Allah. Di masa inilah kita diajak untuk merenungkan kembali, sudah berapa jauhkah saya menjauhkan diri dari Tuhan? Sudah seberapa dalamkah saya hidup berfoya-foya dan mengikuti arus dunia, mengikuti kenikmatan-kenikmatan dunia ini? Kita diajak untuk merenungkan selama hampir 1 tahun ini, apakah perjalanan hidup kita sudah tidak peduli lagi dengan kehadiran Tuhan? Apakah kita selalu menolak tawaran-tawaran kasih Allah kepada kita? Apakah kita berjalan mengikuti Tuhan atau berbalik arah, menjauhi Tuhan, terus melangkah mengejar keindahan-keindahan dan kenikmatan-kenikmatan dunia ini? Saat inilah kita diajak untuk melangkah balik, berputar balik arah, berjalan menuju kepada Tuhan, Sang Penebus. Sebagaimana anak yang hilang, yang menyadari dirinya telah menghabiskan dan berfoya-foya harta warisan orang tuanya. Ia menyadari kesalahannya, lalu ia kembali kepada bapaknya. Dan ketika bapaknya melihat ia dari jauh, melihat anaknya itu datang dari jauh, bapaknya lari, menjemput dan memeluk anaknya. Kita pun di masa ini menyadari diri kita, kalau sudah begitu jauh dari Allah, segera berbalik arah, lari menuju rumah Bapa, dan peluklah Dia, Sang Kristus, dan katakan, aku telah berdosa terhadap Engkau, Tuhan. Dan percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun. Ia memeluk dan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana Ia memeluk dan mencari dan menemukan domba yang hilang. Ia memangku di bahunya dengan penuh kasih sayang. Maka ada sukacita di surga ketika engkau bertobat, karena engkau yang dulu telah mati tetapi hidup kembali, karena engkau telah hilang tetapi ditemukan kembali, karena engkau dulu buta sekarang engkau melihat, karena engkau dulu tersesat sekarang engkau menemukan jalan terang. Di masa Prapaskah ini kesempatan kita untuk memperoleh itu. Dengan demikian kita akan menjalani masa retret agung ini, masa dengan sukacita sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang dibebaskan dosanya, sebagai orang yang mati hidup kembali, sebagai orang yang hilang diketemukan kembali. Di dalam masa Prapaskah ini kita punya kesempatan untuk mengalami itu. Sungguh bahagia menyambut Paskah kemenangan Tuhan di dalam pertobatan kita. Maka supaya kita betul-betul mengalami pertobatan, Yesus mengajarkan kepada kita semangat yang menjiwai hidup kita, yaitu semangat berdoa. Baca di Matius bab 6 tadi, ayat 5 dan 6. Semangat berpuasa, Matius bab 6 tadi, ayat 16 sampai dengan 18. Dan semangat amal kasih, ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh, bahwa kalau kita berdoa, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji bahwa kita ini orang suci, kita ini orang saleh, tetapi agar hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, hubungan kita dengan Tuhan semakin. Jika kita berdoa, berdoalah dengan hati yang rindu akan penyertaan Tuhan, bukan untuk memamerkan kepada orang lain bahwa kita ini orang saleh, orang suci, orang yang taat beragama. Demikian pula kalau kita berpuasa dan berpantang, bukan supaya dipandang orang hebat, orang saleh,
Namun, agar kita mampu mengendalikan diri, terutama kita harus berani meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang selama ini mengikat hidup kita, yang selama ini merantai hidup kita, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau hanya doa dan puasa itu belum cukup. Tetapi kita juga harus mewujud nyatakan doa dan puasa itu secara nyata di dalam hidup kita dengan beramal bakti kepada sesama. Demikian pun amal bakti juga bukan untuk dipuja orang, bukan untuk mendapatkan penghargaan bahwa kita berbuat baik kepada orang lain, kita memberi kepada orang lain. Tadi di Injil mengatakan, engkau beri tangan kiri, tangan kanan tidak boleh tahu. Jadi bukan untuk melainkan untuk mewujud nyatakan karya kasih amal bakti kita kepada. Dan ketiga hal ini, berdoa, berpuasa, dan amal bakti atau sedekah, tidak bisa kita lakukan dengan akal budi kita, dengan kekuatan manusiawi kita. Tapi kita perlu dijiwai oleh relasi batin, hubungan batin yang mendalam dengan Allah. Semua apa yang kita lakukan ini bukan untuk dipuja-puji orang, tetapi hanya untuk membalas kebaikan Tuhan, membalas kasih sayang Tuhan yang telah kita nikmati. Inilah yang dikehendaki. Maka dosa-dosa kita yang dilebur dalam salib Tuhan Yesus pada Jumat Agung, Jumat berdarah, akan berbuah manis dalam sukacita kebangkitan Tuhan pada hari Minggu Paskah. Selamat menjalankan laku tobat di masa Prapaskah ini. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami Engkau panggil untuk memasuki masa tobat. Anugerahkanlah kekuatan agar kami mampu menyelesaikan perziarahan menuju tobat sejati melalui doa, puasa, dan amal. Kami rindu menjadi manusia baru dan hidup dalam semangat baru. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salve, sahabatku.